Selamat pagi seluruh jemaat GPIB Maranatha Subang. Kita mau bersyukur Minggu tanggal 18 Oktober ini kita bersama-sama dalam ibadah syukur Pelkat PKLU GPIB. Begitu juga di dalam persekutuan gereja di gedung gereja GPIB Maranatha dilaksanakan peneguhan pengurus ke-6 Pelkat. Biarlah Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, kita tetap semangat di dalam melayani. Dan jangan lupa tetap hidup sehat, jaga jarak, dan biarlah semuanya itu Tuhan Yesus menjaga dan memelihara kita. Pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah minggu secara khusus untuk orang-orang tuaku yang tidak dapat hadir dalam ibadah. Begitu juga bagi saudara-saudaraku di dalam kelemahan tubuhnya. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga ke-4. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan berkuasa, terima kasih Tuhan di dalam pemeliharaan, di dalam kasih kuasa kami dapat bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman, kami percaya Roh Kudus Tuhan yang senantiasa ada dan memberkati setiap pribadi kami. Di dalam kami mendengar firman, juga di dalam kami melakukan firman. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca Alkitab kita, Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga ke-4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpuji Kristus. Haleluya. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penulis kitab Ibrani di sini mau melukiskan kepada orang-orang Kristen saat itu, bahkan keberadaan orang-orang Kristen saat itu, baik yang berlatar belakang Yahudi maupun yang berlatar belakang Yunani. Ternyata keadaan saat itu di mana mereka mengalami aniayaan dan penistaan, juga mereka mengalami kegoyahan iman, sehingga dalam pikiran mereka ada mereka ingin kembali dalam pandangan Yudaisme
Setidaknya ada dua tujuan dari penulis kitab Ibrani ini untuk menguatkan keberadaan saat ini. Yaitu yang pertama, penulis kitab Ibrani bertujuan untuk menghibur dan menguatkan jemaat yang saat itu sedang mengalami penganiayaan. Yang kedua, penulis kitab Ibrani juga mau bertujuan mengajarkan kepada jemaat agar kembali mereka betul-betul mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi. Dan di mana mereka mengenal Yesus lebih dalam lagi, demikian mereka bisa lebih mengenal Yesus dan mereka betul-betul merasakan kekuatan dan penghiburan daripada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, pengenalan akan Yesus ini dapat kita telaah dalam bacaan. Di mana dalam bacaan ini dinyatakan Yesus adalah anak yang berhak menerima untuk segala yang ada. Bagian dari ayat kedua dalam bacaan kita. Hal ini mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus memiliki kekuasaan otoritas yang setara dengan Allah Bapa. Beberapa kali Tuhan Yesus menyatakan hal ini. Misalnya dalam Injil Matius pasal 11 ayat 27. Ia katakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Ini menunjukkan otoritas Tuhan Yesus yang setara dengan Allah Bapa. Begitu juga dapat kita telaah dalam Injil Matius 28 ayat 18. Dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, ayat ini mau menegaskan di mana Yesus sebagai Allah betul-betul ia mau menunjukkan kuasanya. Begitu juga dalam kisah perjanjian lama. Allah memelihara Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Tidak dapat dipungkiri dan pasti Yesus juga memelihara mereka dalam perjalanan iman mereka. Sekalipun mereka merasakan mengalami penganiayaan, sekalipun mereka merasakan penindasan, disinilah yang mau dinyatakan oleh penulis Ibrani. Jangan goyah, jangan ingat kembali dengan paham atau agama Yudaisme, tetapi mengenal Kristus Yesus itu menjadi bagian yang untuk menguatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang kedua, di mana mau dikatakan Yesus adalah Allah, kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ini dapat kita telaah dalam bacaan kita. Ayat ketiga.
bacaan ini dinyatakan di mana Yesus cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Bacaan di sini mau menyatakan bahwa Yesus adalah perwujudan Allah yang tidak kelihatan. Hal ini juga seperti yang ditegaskan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Selain itu, di sini juga mau dikatakan, Yesus memiliki kuasa yang sangat besar, yang setara dengan Allah Bapa. Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh dengan kekuasaan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam bagian kedua ini, di mana mau menyatakan pergumulan manusia, pergumulan umat percaya pada saat itu bisa bahkan terkadang membawa keraguan iman kepada Tuhan. Tetapi penulis Ibrani mengatakan dan mengajak kita di mana mengenal Tuhan Yesus secara lebih mendalam, kita memiliki cahaya terang dan kemuliaan-Nya. Kita mengenal Yesus sebagai gambar wujud Allah. Kita juga menyatakan diri kita sebagai gambar Allah yang menjadi sumber damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dalam bacaan ini? Yaitu, Bapak, Ibu, Saudara, di mana kehidupan kita saat ini, manusia modern yang terkadang hanya mengandalkan dan membanggakan kemampuan kita dengan kekuatan yang kita miliki, baik kekuatan materi, baik kekuatan ilmu yang kita miliki. Tetapi apa, Bapak, Ibu, Saudara, ketika musibah melanda, terjadi goncangan yang meresahkan kehidupan manusia. Contohnya, Bapak, Ibu, Saudara, saat ini di mana wabah COVID-19 itu menjadi keresahan bagi seluruh umat manusia. Padahal kita manusia berpikir teknologi kesehatan mampu akan menemukan obatnya. Begitu juga teknologi yang diimani atau yang dimiliki orang-orang pintar. Mungkin manusia sebelumnya berpikir dapat mencegahnya. Tetapi apa, Bapak Ibu? Goncangan itu pun terjadi hingga saat ini dan membawa resah kehidupan umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, melalui renungan kita saat ini, keberadaan kita saat ini, kita mau diingatkan dengan firman-Nya bahwa Tuhanlah yang menciptakan, yang menata masa depan kita, bahkan yang menata seluruh yang ada dalam ciptaan ini. Oleh sebab itu, kita diingatkan, mari kita kembali mengenal Dia di dalam kasih kuasa-Nya. Mari kita sambut firman-Nya, kita dengar firman-Nya yang betul-betul kita mau nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan itu dapat menguatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saat ini
kaum lanjut usia atau orang-orang tua, kami, opung, mbah, bahkan oma opa adalah suatu sosok yang tepat, yang menjadi gambaran, yang menjadi saksi, yang mau menegaskan bagaimana Kristus Yesus itu ada dan Kristus Yesus itu berkuasa di dalam kehidupan, di dalam usia yang sudah lanjut. Kuasa Kristus menyertai kehidupan orang tua terkasih. Bapak, Ibu, Saudara, kaum lanjut usia dapat membuktikan dan mengajarkan kita di mana selama bertahun-tahun dia hidup di dalam firman-Nya bagi teladan anak cucu dan bagi keluarga. Hari ini kita mau mensyukuri bagaimana kehidupan orang-orang tua kita di dalam lanjut usianya, kasih kuasa Allah menyertai. Selamat HUT PKLU ke-10 di tengah-tengah jemaat GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mau bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan firman betul-betul menjadi kekuatan dan kembali kami mau mengenal kasih kuasa Kristus di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam karya kuasa. Kami mau berdoa untuk sukacita PKLU yang ke-10 di tengah-tengah jemaat GPIB. Tuhan memberkati secara khusus orang-orang tua kami yang ada di tengah-tengah jemaat GPIB Maranatha Subang. Tuhan Yesus yang senantiasa ada dan Tuhan yang senantiasa memberkati. Kami juga mau menyerahkan keluarga kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan kami demi nama Anakmu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat kita untuk merayakan di dalam HUT PKLU. Selamat beribadah. Tuhan Yesus